الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua selalu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita walaupun gerimis-gerimis, kita tetap berangkat ke masjid untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat berjamaah, salat maghrib berjamaah, dan semoga langkah kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sholawat kita menjadikan wasilah kita besok mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai membaca atau mengkaji kitab Nashaihul Ibad, kita akan mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga dengan lantaran Fatihah yang kita baca menjadikan salah satu jalan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Al-adina wal-ibnatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma khususan Syamsul Qadir al-Jilani wa khususan Syahbuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Nawawi al-Bandani wa jami'i asal kiram madrasah al-Qudsiyah wa mimma hadi darul ulum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awali dengan qasidah burdah. Semoga lantaran itu menjadikan mahabbah kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertambah dan bertambah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana amin tadhakurin jiran bizi salami mazat tadamu anjara min muqlatim bidami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالصدنا واغفر لنا ما مضى
مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. ومن ترك فضول الطعام منح لذة العبادة. Nerusin makalah yang kemarin, makalah yang ke-8 bab kedua, makalah ketiga dari bab yang ke-8. Wa man taraka fudulat ta'ami, barang siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam makan berlebih-lebihan, muniha maka diberi siapa orang ayu'tiya ladzatal ibadati, yaitu lezatnya ibadah. Kalau kita mau ibadahnya bisa ngerasain nikmat, kalau makan jangan kuargen. Kalau makan kuargen itu ngap. Itu secara logika aja sudah benar. Kita makan kebanyakan ngap. Baca Fatihah enggak satu ayat aja enggak nyampe. Kenapa? Karena kekenyangan. Terus konsentrasinya juga kurang kalau sudah kekenyangan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man sabara 'alal qutis syadid, barang siapa yang sabar 'alal qutis syadid, atas makanan-makanan yang keras, makanan yang susah. Ada yang mengartikan kutis syadid, susahnya mencari makan, ada. Sobron dengan sabar beneran, jamilan yang bagus, ikhlas sabarnya itu. Askanahullahu minal firdausi, maka Allah akan menempatkan orang tadi minal firdausi, dari surga firdaus, haitsu sa'a, kapan aja dia mau. Kalau kita artiin susahnya nyari makan, artinya gini, orang itu susah banget nyari penghidupan, terus kerja apa aja kurang. Maksudnya kurang itu bukan hasilnya sedikit sehingga buat kehidupan sehari-hari kurang. Nah itu orang itu sabar banget, sabar. Sampai bahasanya gitu, sampai bahasanya saking susahnya nyari kerja itu menguntin sampah aja oke lah, yang penting bisa buat makan. Orang tuh sabar bener. Sabar itu gini, sabar di situ enggak ngeresah, itu namanya sabar. Menerima udah memang rezeki saya segini. Gojek dapatnya sedikit, ya udah diterima segini, enggak gerutu, itu namanya sabar. Diterima dengan hati yang lapang, syukur. Atau kerja apa digaji bos segini, ya udah kita terima, karena memang rezeki kita segitu. Maka orang tadi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala iming-iming. Iming-iming itu apa sih? Diiming-imingi ini apa dia? Pokoknya dikasih kabar gembira dah, besok masuk surga firdaus, di mana aja dia mau milih, mau pojok sana dah, mau ngaplingin dia mana aja boleh. Haitsu sa'a, kapan aja. Haitsu sa'a, kapan aja, kalau sudah masuk surga kapan aja mau nempatin, atau di tempat mana aja. Tuh. Tapi ada yang makna yang kedua, alal kutis syadid. Kutis syadid itu makanan yang susah. Makanan susah itu ya apa namanya, mungkin keras ya, karena kutin itu artinya makanan sadidi yang keras, yang banget gitu, makanan yang kurang enak tapi sabar ya, ada yang mengartikan begitu. Yang benar mana wallahu alam lah, pada sama-sama maksudnya bagus. Nah itu besok akan dimasukkan surga firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Syekh waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ayyum mamri'in
mana orang, ayu mamriin seseorang gitu aja dah, istaha yang bisa mencegah, istaha yang kepingin, ayu mamriin seseorang yang kepingin gitu dah, syahwatahu atas keinginannya, ada orang yang ingin mengikuti keinginannya, farodda maka mencegah siapa orang tadi, syahwatahu dia kepingin tapi bisa mengkekang kepinginannya tadi, wa athara ala nafsihi bisa mencegah sehingga dia itu tidak mengikuti nafsunya, hufirolahu maka orang tadi akan diampuni dosanya. Nah, kita kalau pas kepingin sesuatu berlebihan nih maksudnya ya, tapi kita bisa mencegahnya, enggak buang-buang duit karena perut udah kenyang tapi mulut masih kepengen ganyem terus ya. Itu orang tadi akan diampuni dosanya. Atau kita kepengen nafsu kita kepengen apa, pergi-pergi yang tidak ada gunanya, ngobrol yang nggak ada gunanya, kita bisa mencegahnya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Rawahu Daraqutni. Waman taraka fudulud dohki, barang siapa yang bisa mencegah berlebihan dalam tertawa, munihal haibah maka orang tadi akan diberi wibawa. Kita kan seneng banyak ketawa ya, banyak canda. Dohki di sini canda aja. Barang siapa yang bisa mencegah dari banyak ketawa, banyak bercanda, maka orang tadi akan dikasih wibawa. Bukan nggak boleh bercanda, bukan nggak boleh ketawa, tapi jangan berlebihan. Fudul itu artinya berlebihan. Kadang kita kan kalau canda ketawa sampai nyesek, wah itu namanya fudul, itu kelebihan. Wah itu fudul itu kelebihan. Nah, orang yang bisa mencegah dari tertawa yang berlebih-lebih, maka orang tadi akan dikasih wibawa. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda sesungguhnya hamba layaqulu kalimah, dia akan mengatakan satu kalimat, la yaquluha yang tidak dikatakannya illa liyudhika, kecuali dia kepingin membikin orang lain ketawa, biha membikin ketawa biha dengan kalimat tadi, annasa manusia, bikin candaan, yahwi ab'ada mimma bainas sama'i wal ard, maka orang tadi derajatnya akan turun sejauh antara langit dan bumi. Kita kepengen tuh bikin kalimat ucapan yang orang lain tadi bikin dengan kalimat kita jadi ketawa-tawa. Itu kita itu bagaikan bikin jarak antara langit dan bumi. Makanya canda itu semestinya nggak boleh keterlaluan ya, nggak boleh itu. Tapi kita hobinya canda, itu gimana dong? Kalau nggak canda kayaknya hidup itu apa namanya, ampang ya, nggak ada candanya tuh, kaku. Tapi canda di sini yang berlebihan ya, canda yang berlebihan. Tadi ntar ada keterangannya itu. Wa annahu la yazillu an lisanihi asadda mimma yazillu an qadamaihi. Sesungguhnya hamba yang seneng canda tadi itu bisa kepleset, bisa kalau seneng canda itu bisa terpleset lebih parah dari terplesetnya kaki. Kalau kita canda itu bisa mulut kita itu terpleset sehingga lebih sakit dari terplesetnya kaki. Contohnya apa? Kita kalau nyandain orangnya sampai marah, kalau bahasa kita apa, ngecengin ya, canda itu ngecengin orang sampai orang itu marah. Wah, itu bisa bermusuhan lama itu Pak. Akhirnya nggak mau gaul sama kita, akhirnya nggak mau kenal sama kita, gara-gara sering kita candain. Ada nggak kayak gitu Pak? Ada kan? Itu nggak boleh itu.
Makanya canda itu ya ada, boleh canda tapi jangan keterlaluan. Orang kalau sudah dicandain mukanya udah cembedut, kira-kira udah kepancing emosi, jangan diterus-terusin. Akhirnya grogi dia mau kumpul lagi nggak mau. Males kumpul sama si Anu. Kayak ini terus dicengin mulu. Wah, iya kalau cuman segitu doang. Kadang dendam karena gara-gara dicengin, gara-gara kalau sekarang apa namanya? Dibully. Gara-gara dibully bisa jadi pembunuh loh, itu benar. Bukan cuman kata-kata, bisa jadi fisik gitu. Kadang dibulin keterlaluan akhirnya apa? Dendam bisa jadi tuh pembunuhan itu. Wah, dibully. Makanya nggak boleh. Kalau keterlaluan nggak boleh. Kalau sudah kira-kira yang dicandain itu udah nggak suka, ya udah stop. Jangan diterus-terusin. Nah kalau kita kan enggak, yang dicandain itu kena ya, makin marah makin seneng. Wah, genjot aja terus sampai kelepek-kelepek, itulah salahnya kita, jeleknya. Aduh. Waman rawahul Kharaiti, telah meriwayatkan siapa Imam Kharaid. Waman, dan siapa orangnya taroka yang meninggalkan al-mizah, guyonan. Ini juga sama itu mana. Kalau tadi ini guyonan umum. Kalau ini muniha maka dicegah, diberi, bukan muniha maka diberi siapa orang yang bisa mencegah dari guyonan tadi, al-bahaa, yaitu wibawa. Barang siapa bisa mencegah dari candaan, maka dia akan diberi oleh Allah wibawa. Saya jujur aja, saya seneng nyandain anak kecil. Anak kecil nggak punya wibawa, Pak. Karena kita candain. Kadang anak kecil kesel kan, akhirnya ngomong yang nggak bener juga sama kita. Kenapa? Karena kita nyandain, coba kita sayangin mereka, bukan kita candain. Anak kecil nggak berani. Karena kita sering nyandain mereka pun akhirnya apa? Ya mak kita jadi berani. Ya itu namanya enggak wibawanya kurang. Lu kan Bapak Ustadz, iya tetap aja sama aja kalau seneng guyonannya anak kecil atau anak siapa aja seneng kita guyoni gitu, kita candain, ini ngurangi wibawa. Tapi jangan jaim amat juga jangan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala as-sumtu sayyidul akhlaq. Diam itu adalah bosnya akhlak. Kalau kepengin kamu enggak salah, enggak banyak salah lah. Kalau salah mesti ada. Enggak banyak salah, maka lebih baik diam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau berkata yang baik, kalau enggak bisa berkata yang baik, mending diem. Nah, kalau kita nggak bisa komentar yang baik di grup maupun di mana itu Facebook atau di apa, nggak bisa komentar yang baik, lebih baik diem. Kenapa? Akan jadi ribet. Ada kadang musuhan di grup gara-gara kita ngasih share-shareannya nggak bener, dijawab komentar yang pedes. Akhirnya apa? Berantem. Ada nggak? Banyak. Makanya Rasulullah mudah ngasih warning ke kita. Berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, diem. Karena diem itu selamat. Udahlah, kalau kita memang nggak mampu untuk berkata yang baik, ya udahlah kita diem. Ketika kita ngomong jelek, orang lain jadi marah. Man mazahas apa ini? Man mazaha ustukhifabih. Barang siapa yang bercanda, ustukhifa, maka akan diremehkan bihi siapa man. Orang yang seneng canda itu pasti diremehin. Bener, siapapun tuh. Siapapun, mau bos, mau ustad, mau pemimpin, senengane guyon wibawane kurang. Bukan enggak ada, kurangnya banyak.
Terus gimana kalau kita ini supaya enggak ini? Boleh, tapi jangan sering-sering, jangan berlebihan. Kadang tegas ya, kadang guyonan biasa aja, jangan keterlaluan. Rawahu Dailami wal aqilu yatafakho bimizahihi ikhda halatain. Fal akilu, maka orang yang mempunyai akal, yang sempurna akalnya, maksudnya mempunyai akal, yatafwakho, maka dia sengaja bimuzahihi, dengan candaannya, ihda halata ini di dua tempat. Ada orang yang akil itu bercanda, ada boleh, mau dia bercanda, cuman di dua tempat ini dia bercanda. Yang pertama, ihdahuma, salah satu di antara dua ini, inasul musahibin. Yang pertama itu dia bercanda supaya apa? Membikin dingin suasana. Ngayem-ayem itu bikin dingin suasana yang lagi panas. Oh, kita lagi diskusi nih, wah tegang banget, gontok-gontokan. Dikasih job-job yang menyegarkan untuk supaya enggak tegang, itu boleh ya, itu candaannya itu. Enggak, contohnya gimana ya, banyaklah contoh. Kita pas diskusi atau pas ceramah kan nerangin nih ini, wah tegang nih sampai ngantuk semua itu yang mepet-mepet tembok tuh, nggak sadar udah. Itu dikasih candaan supaya melek, boleh nggak? Boleh. Ini di sini nih dalilnya itu. Jadi apa namanya, candaannya gunanya untuk menghidupkan suasana yang lagi tegang. Ada orang berantem diskusi, wah kasih ngaji yang mojok-mojok tuh, kalau ditadai ember, itu ilernya sepenuh tuh. Kasih candaan supaya nggak ngantuk, boleh, kadang perlu. Makanya ibu-ibu seneng tuh manggil ustadz yang seneng canda, tapi yang ada isinya ya. Kadang ustadz ngasih candaan dari awal sampai akhir guyon doang, pas pulang nggak ada. Mau apa yang dibawa guyon doang, nah, itu kurang bagus juga. Guyon itu untuk menghidupkan suasana yang lagi tegang, yang mati. Ya makanya ustadz, jujur aja nih, saya ustadz terkenal yang saya paling salut sampai sekarang, pengajian intinya banyak, guyonannya juga ada, itu Ustadz Zainuddin MZ. Itu pengajiannya mesti intinya banyak, tapi guyonannya juga nggak kalah. Ngaji 1 jam sama Kiai Zainuddin MZ itu seakan-akan kayak 15 menit. Nah kalau nggak enak kebalikan Pak, kalau nggak enak ngaji 15 menit rasanya sudah 1 jam. Itu bener. Kalau Ustadz enak itu, saya paling enak tuh sampai sekarang tuh belum tergeser kalau dengerin ceramah itu Kiai Zainuddin MZ. Itu kiai siapapun belum bisa menggeser itu. Wah enak itu. Ya itu ngaji 1 jam sama beliau itu nggak terasa, ngerti-ngerti udah selesai, udah bubar aja. Apalagi ini bukan dengerin di kaset ya, bukan di YouTube, datang langsung ke tempat pengajian yang saya maksud. Dulu kalau Ustadz Zainuddin MZ itu kalau tabligh akbar, kalau di Jawa itu dari mana-mana Pak, itu sampai parkir aja susah. Itu kalau sudah tuh dengerin itu 1 jam, memang dia biasanya 1 jam itu terasa seakan-akan cuman 15 menit karena enak. Sesuatu yang enak gitu Pak, sesuatu yang enak. Makanan juga gitu, makanan enak. Wah itu udah 1 piring terasa baru 1 sendok. Itu ojol itu mah. Wat tawaddudu ilal mukhaliti, dan apa namanya, mendinginkan, membikin seneng
orang-orang yang mendampingin kayak gini nih, kalau ada candaannya ya jadi seneng, hidup lagi. Udah pada ngantuk, melek, aku disindir tadi ya, melek gitu. Tapi masih nggak terasa juga, berarti tidur dia, nggak ngantuk. Nempelnya bener-bener tidur. Karena apa? Udah dicandain juga masih merem, berarti tidur. Nggak dengerin gitu. Wasaniyatu, dan yang kedua, ayang fiya bil mizahi ma tara alaihi min sa'amin. Dan yang kedua itu bercandanya untuk menghilangkan sesuatu yang membosankan. Sesuatu yang gitu ada artinya membosankan dah. Sesuatu yang membosankan. Jadi bosan ya. Ada rapat nih, rapat. Biasanya yang bosan itu apa, Pak? Rapat. Rapat itu bosan, Pak, serius. Kita rapat musyawarah itu kalau kelamaan bosan. Apalagi muter-muter gitu ya. Wah, itu kadang harusnya pemandu acara atau moderatornya atau penyampai materi itu kadang kasih job-job untuk bisa ketawa, biar apa? Biar nggak bosen, nggak boring. Itu boleh di sini boleh. Makanya boleh di dua tempat ini. Kalau untuk menghidupkan suasana boleh. Tapi yang nggak boleh itu guyonan doang tuh loh. Semua memang guyonan doang isinya, semet-semetan, bully-bulian, itu yang nggak boleh. Tapi kalau pengajian terus dikasih guyonan boleh. Terus kalau guyonan dari awal sampai akhir ya itu yang kurang bagus. Dari awal sampai akhir bikin mules ya, itu yang kurang bagus. Tetap harus penyampaian materi ada, kajiannya ada, sehingga ketika pulang itu ada oleh-oleh untuk keluarga untuk disampaikan, gitu. Tapi kalau kita ngaji ini tegang terus, Pak, wajah kita ngucruk, nggak ada guyonannya, ya udah, yo ngantuk kabeh. Mau dikasih guyon ya masih pules. Kasih guyon masih pulas, gimana kalau enggak? Wah, gitu. Jadi ya boleh, kalau untuk ada sesuatu maksud tujuan guyonannya untuk menghidupkan suasana itu boleh. Wa ma hadatsa bihi min hamin. Dan untuk menghilangkan susah. Untuk menghilangkan susah boleh, Pak. Lagi sedih gitu, temen sedih kan, diguyoni boleh, Pak. Guyoni. Ngapain sih lo susah? Kayak nggak punya duit, memang bener nggak punya duit. Diguyonin supaya apa? Dia ghirah lagi, ada semangat lagi untuk hidup. Kalau kita udah ada orang susah ya, terus kita jauhin ya, kita nggak, itu tambah susah. Makanya kalau ada orang susah jangan dikitin, Pak, jangan dibulin. Orang susah itu dideketin, dihibur supaya dia itu bisa semangat, bisa punya gairah hidup lagi gitu. Waman taraka hubbud dunya, dan barang siapa yang meninggalkan cinta terhadap dunia, muniha hubbul akhirah, maka dia akan dikasih oleh Allah, diberi cinta terhadap akhirat. Waduh, ini yang susah nih. Hubbud dunya itu gimana sih? Berarti nggak boleh kerja? Bukan. Ini ngartiinnya jangan ngawur. Hubbud dunya itu hatinya itu terpaut benar dengan dunia, sehingga kalau ditinggalkan sedikit aja sayang. Umpama nih kayak saya ini jualan, ada panggilan adzan, panggilan ngaji, enggak sayang dah kalau saya ke masjid ntar pelanggan saya pada kabur. Itu salah satu hubbud dunya kalau sampai ketakutan gitu. Takut ntar orang pada lari ke warung mana gitu. Itu namanya hubbud dunya, salah satu hubbud dunya. Panggilan sholat, panggilan ngaji. Jadi udah biarin, nyari dunia harus. Memang kita urusannya dengan dunia, nyari dunia harus, tapi jangan nyari dunia itu jadi pusat kita meninggalkan urusan akhirat. Itu hubbud dunya. Narik ojol dari pagi, sayang kenceng-kencengnya, maghrib sikat lewat, duhur asar lewat, pulang-pulang jam 12 malam, udah dapat duit banyak, besok pagi setor lagi umpama nih, udah nggak mikir. Itu namanya hubbud dunya.
Hubudnya gitu contohnya lah. Jadi nggak ada sedikit pun mikirin urusan akhirat, seakan-akan akhirat itu menghalangi. Wah, itu benar-benar hubudnya. Tapi kalau dunia cuman sebagai kebutuhan sementara, saya nyari ini untuk bekal akhirat, itu yang luar biasa. Saya kerja, memang tugas saya kerja, berangkat pagi, pulang sore, nggak masalah. Tapi setelah punya duit, udah dapet apa yang kita tuju, akhirat jangan tinggalkan. Wah, itu yang luar biasa, cakep. Fa inna dunya, sesungguhnya dunia, wal akhirata, dan akhirat, tolibatani, kedua-duanya nyari, wa matlubatani, dan dicari. Jadi dunia akhirat itu dua-duanya nyari dan dicari. Fatolibul akhirah, maka orang yang mencari akhirat, tatlubuhu dunya, maka dunia akan mencarinya. Orang yang mencari akhirat, maka dunia akan mencari. Dunianya akan mencari. Hatta yastaufa rizqahu, sehingga kecukupan rizkinya. Jadi artinya gimana? Jangan tinggalkan akhirat sesibuk apapun urusan dunia, karena keberkahan ada di situ. Mohon maaf nih, orang sholat jamaahnya rajin, ngajinya rajin, ditambah lagi sholat sunnah yang lain rajin, itu keberkahannya sama-sama kerja, itu akan dirasakan, mesti beda. Bukan banyaknya ya, berkahnya akan beda. Orang yang semuanya disikat ya, maksudnya itu urusan agama disikat, urusannya dunia disikat, dijalanin dua-duanya, itu berkahnya lain. Kalau orang yang biasa melaksanakan akhirat dengan sungguh-sungguh, itu untuk urusan dunianya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Yang saya rasakan gitu. Akan dipermudah. Kayak enggak, tapi gampang aja gitu loh. Mau kepengen apa itu Allah tuh akan mudahkan, tiba-tiba ada aja jalan. Minjem duit sama orang, alhamdulillah gitu. Tanpa bunga, tanpa apa. Kadang-kadang itu orang yang baik hati, kita niatnya pinjem, mau balikin aja 100% nggak mau. Ada itu, saya nggak sebutin orangnya, saya pernah pinjem sekian juta gitu, saya balikin, Pak, saya udah ada duitnya, saya balikin. Ini saya mau saya ke transfer apa mau cash. Waktu itu saya pinjam, saya minta jarak 1 tahun, tapi alhamdulillah kurang dari 1 tahun, kebetulan rezeki sudah ada, saya balikin. Kata orangnya gini, ya, udahlah 50% aja. Ya sama bukan saya sedekahkan tuh. Ya gitu. Tapi saya jadi malu minjem lagi. Artinya gitu, dimudahkan, tiba-tiba ada orang keketuk hatinya gitu. Udah yang 50% antum aja. Gitu. Itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Dan rezeki luarannya itu alhamdulillah mudah gitu. Kenapa? Kita berusaha untuk menghidupkan akhirat. Berusaha, udah akhirat betul belum? Cuman berusaha aja. Jaga sholat jamaah, sholat sunat kita jaga. Duha itu kalau bisa Pak, duha walaupun 2 rakaat, asal sebelum duhur aja patokannya, jalanin dah. Nggak usah banyak-banyak. Jangan punya target sholat duha itu sampai 12 rakaat untuk kelas kita, untuk kelas kita tuh. Kecuali yang sudah bisa istiqomah mah nggak apa-apa. Jaga aja tuh sholat duha minimal dah 2 rakaat dijalanin. Jam berapa? Paling bagus itu antara jam 9 sampai jam 10, paling bagus, paling afdol. Kalau jam 11 masih boleh. Jam setengah 12 kalau adanya sekarang jam 12 masih boleh. Masih boleh itu sholat duha. Kalau kepepet-pepetnya nih, sholat aja, sholat 2 rakaat. Jangan ditinggalin tuh. Kalau bisa lebih banyak 4, 8 asal istiqomah luar biasa. Kalau saya jujur aja nggak bisa untuk sampai 8. Tapi saya menjaga keistiqomahannya minimal 2 rakaat. Saya usahain tuh. Wah, sholat duha. Apalagi ditambah qiyamul
lail, sholat malam. Sholat malam itu kalau bisa juga jaga itu. Untuk belajar istiqomah 2 rakaat aja. Kalau 2 rakaat itu sudah merasa biasa, enteng, baru mulai tambahin. Kalau 2 rakaat itu masih belang-belentong, sekarang sholat tahajud, besok enggak, ya udah 2 rakaat aja. Kalau 2 rakaat aja masih belang-belentong, 2 rakaat aja. Tapi kalau sudah mulai istiqomah, sudah mulai nyaman tuh 2 rakaat, tambahin jadi 4. Atau ditambahin 1, boleh. 2 rakaat tahajud tambah 1 rakaat witir. Itu enggak apa-apa, itu terus dulu sampai menemukan nyaman. Sudah nyaman, tambahin lagi sampai maksimal kita sebisanya gitu. Nah, itu caranya kalau kita mau istiqomah, dan itu akan Allah kasih keberkahan hidup itu. Asal continue ya. Dan karena Allah Ta'ala, jangan karena dunia, karena Allah Ta'ala. Fatalibul akhirati tatlubu dunya hatta yastawi rizqahu. Wa talibud dunya, dan orang yang mencari dunia, tatlubuhul akhiratu hatta ya'khudal mautu bi unukihi. Sama, orang yang sibuk mencari dunia, akhirat pun akan mencari, tapi bukan untuk masuk surga apa enggak, sehingga dia mati. Itu kalau kita sibuk mencari dunia, mohon maaf nih, untuk masuk akhirat pun maksudnya gitu loh, si akhirat pun akan mencari dia, sehingga mati menjemputnya dan memutuskan lehernya. Maksudnya gini, kadang orang yang kesibukan mencari dunianya luar biasa, setelah dapat itu banyak musuh kadang, sehingga pergi kemana-mana ada yang ngancem. Bener gak? Bos-bos itu mohon maaf itu, jangan dikira enak doang, itu musuhnya juga banyak urusan dunia itu. Makanya ada bos yang mati ditembak, banyak nggak? Banyak. Karena ada yang rumahnya kemalingan, dirampok, sekeluarga dibunuh, ada nggak? Banyak. Itu urusan dunia itu. Nah, kalau urusan dunia, akhiratnya mengintainya gitu. Ada yang bukan gitu, dunia dikejar-kejar sampai akhirnya mati. Kenapa? Kena penyakit, nggak kenal waktu. Pagi kerja kantor, pulang jam 5, sayang nih masih narik lagi Gojek, pulang jam 12. Itu terus istiqomah kayak begitu terus. Kira-kira kena penyakit nggak? Wow, kena penyakit. Wah, ada yang meninggal gara-gara mencari dunia, nggak kenal waktu. Ngerti-ngerti stroke, ngerti-ngerti jantungan, ngerti-ngerti angin duduk. Bener, saking burunya dunia. Wah, itu akhirat gantian yang nyari dia. Akhirat itu maksudnya bukan masuk surga, enggak. Akhirat nyari itu kematian. Kematian akan mencarinya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini dulu nih, sampai unukih. Aku mau, kalau nggak ada pertanyaan, aku mau jawab pertanyaan Pak Kasno kemarin. Ya, Pak Kasno ya. Ada pertanyaan Pak Kasno kemarin secara japri kebetulan, tapi saya terangkan secara umum ya. Bagaimana kalau kita sudah biasa menjalankan ibadah yang jumlahnya banyak, tapi karena kita usia dan tenaga, kalau dulu tenaga muda sholat 100 rakaat, oke, bahasanya gitulah. Sedangkan sekarang untuk sholat sunat karena usianya sudah tua, jadi nggak bisa lagi seperti kemarin. Bagaimana itu? Sholat sunat kelas kita ini hukumnya tetap sunnah. Artinya apa? Jangankan mengurangi. Ini nih bahasa kasarnya dulu nih. Jangankan mengurangi, meninggalkan aja nggak apa-apa. Ini secara logika. Artinya gini, nggak dosa. Cuman secara afdoliyah, keutamaan itu ya jangan ditinggalkan. Kalau kemarin tenaga kita masih kuat berdiri dengan 19 rakaat lah atau 11 rakaat lah, kalau sekarang sudah nggak kuat untuk sholat sunnah itu berdiri, supaya afdolnya nggak hilang, yang tidak kuatnya itu kita ganti dengan sholat sambil duduk. Gak apa-apa Pak, kita kuatnya sholat ini umpama nih continuous biasa 19 rakaat, ternyata udah capek nih sekarang,
kuatnya cuma sampai 11 untuk yang berdiri sempurna lah gitu. Sisanya sambil duduk. Boleh nggak? Boleh. Sholat sunat itu boleh sambil duduk bagi orang sehat. Lagi males nih, kan kadang orang ada keluar sifat malesnya nih. Lagi males nih, sholat sambil duduk boleh Pak. Yang penting duduknya di sini nih, ini yang prinsip saya pegang ya. Sholat itu kan yang dinilai utama dari sholat itu kan sujud. Makanya kalau sholat itu duduknya tetap di lantai supaya jidatnya bisa sujud, supaya jidatnya bisa nyentuh ke lantai sujud. Nah itu yang utama. Makanya kalau sholat sambil duduk itu kalau memang bisa dia duduknya untuk sujud, duduknya di lantai sujud, jadi bisa sujud kita. Kalau di kursi mohon maaf, kita posisi bisa duduk di lantai tapi maunya duduk di kursi, saya nggak ngerti saya dalilnya. Kenapa? Karena dia sujudnya nggak kena lantai. Sujudnya kena apa? Awang-awang kan, gitu. Makanya kalau bisa duduk sholatnya sambil duduk tapi duduknya di lantai, sehingga waktu perintah untuk sujud ya sujud beneran, jidatnya kena. Kecuali memang nggak bisa untuk sujud, duduknya kena apa namanya apa Pak nih yang di belakang tuh kecepet, urat kejepit itu kan nggak bisa tuh. Nah itu nggak apa-apa, sholatnya di kursi itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih bisa sholat duduk di lantai, maka utama duduknya di lantai karena kita bisa sujud, itulah utamanya. Tuh. Jadi kalau sholat sunnah sehat, nggak sehat, sholat sambil duduk boleh. Cuman menurut para ulama itu kalau sholat kita sambil duduk itu pahalanya hilang separuh. Nah kalau umpama nilainya 100 dikasih cuman 50, tapi tetap dapat nilai, tetap gitu ya. Terus bagaimana dengan sholat duha yang biasa kita jalanin 12 terus jadi 8? Sholat duha itu paling utama 8 rakaat ya. Sholat duha itu paling utama 8 rakaat, tapi paling banyak 12 rakaat. Beda ya, paling banyak jumlahnya 12 rakaat, tapi utamanya 8 rakaat, minimal 2 rakaat. Yang utama 8 rakaat. Jadi kalau kita sholat duha itu paling utama 8 rakaat. Kalau utama 8 rakaat ya udah kita jalanin yang 8 rakaat. Cuman kalau mau mentokin itu nggak boleh lebih dari 12 rakaat. Nah itu kalau bisa istiqomah tuh 8 rakaat udah luar biasa. Jangankan istiqomah 8, 2 rakaat aja istiqomah luar biasa. Makanya sempatin ya, kita semua nih saya ingatkan semua dah, sempatin 2 rakaat. Bacanya apa Ustaz? Terserah. Setelah Fatihah mah bebas, kalau bisa mah surat As-Syams dan Duha kalau bisa, kalau apal. Kalau nggak apal kuliah kulhu. Kalau nggak apal kuliah ya kulhu Anas Al-Falaq. Kalau nggak apal ya kulhu doang. Nggak apal Fatihah doang udah gampang. Kalau nggak Fatihah nggak apal nemen. Ya Fatihah nggak apal nemen kan, udah Islam lama masih Fatihah nggak apal ya nemen gitu. Jadi kalau jangan yang panjang-panjang. Usahain kalau untuk kelas-kelas kita belajar inna a'toina kulhu, ya kan? Kuliah kulhu, idzaja kulhu, udah itu. Kalau yang sudah mulai bisa istiqomah, usahain tuh asyams wasyamsi waduhaha sama rakaat kedua ad-duha. Itu. Apakah harus itu? Enggak. Jadi bebas sholat sunat itu utamanya yang diajarkan para guru sampai nyambung ke Rasulullah itu sholat duha yang dibaca itu. Cuman kalau enggak itu juga enggak apa-apa. Mentok ke susu, keburu-buru nih. Keburu-buru nih. Nah, kita Fatihah doang boleh. Fatihah enggak usah pakai surat. Boleh Pak, waladhdallin amin Allahu akbar. Kayak sholat sunat biasa boleh. Lah saya mengusahakan untuk saat ini tuh yang saya istiqomahkan itu 2 rakaat supaya itu loh biar ini apa rutin dulu.
rutin dulu. Ntar kalau Allah sudah ngasih kelegaan hati, keikhlasan, kita tambahi 2 gitu. Terus bagaimana dengan qiyamul lail? Kalau orang yang biasa bisa bangun malam, ya ini saya sering terangin tuh. Yang biasa bisa bangun malam jam 3 atau jam setengah 3, mentok-mentoknya jam 4 ya, pokoknya sebelum subuh, ya usahain sholat setelah tidur. Maksudnya bangun jam segitu terus sholat dengan rangkaiannya ya. Ngomong terus sholat nggak wudhu ya salah. Maksudnya itu dengan rangkaiannya ya, kamar mandi ya wudhu. Kalau yang biasa mandi malam ya, kalau Pak Kasno itu biasa tuh bangun malam terus mandi ya Pak. Nah, iya mandi dulu udah biasa gitu, maaf enteng. Tapi kalau yang belum, mohon maaf nih, mau di malam mau ngambil air wudhu aja males banget ya. Biasa gitu istiqomah bagus tuh. Kalau saya nggak bisa itu. Nah, kalau nggak bisa nih yang saya jalanin, saya ngasih contoh yang saya lakukan aja. Saya kalau sholat malam itu separadis, kalau bangun malam tuh kadang iya kadang enggak. Sekarang untuk mengistiqomahkan sebelum tidur saya sholat. Sebelum tidur. Jadi karena saya tidurnya tuh biasa malam, jadi jam 12, setengah 1 itu baru tidur. Kalau saya itu terus baru tidur ya, saya yakin dah itu dah mesti nggak sholat malam. Bangun jam setengah 4, tidurnya setengah 1, susah banget, udah tidur amblek. Nah, karena saya tidurnya sering malam, makanya saya kalau sholat malam itu qoblan naum, sebelum tidur. Nah, kalau nggak tahajud dong. Ya, kalau saya belum tidur sama sekali ya nggak tahajud. Tapi kalau ngaji kayak gini ya, ngaji kayak gini atau tahlilan gitu bisa nyuri cekluk, udah saya anggap tidur itu. Ntar tahajud. Iya. Tapi kalau belum ini habis maghrib gimana ngantuk itu? Itu boleh tahajud itu, karena udah dihitung malam. Pas ngaji ini wah, itu ntar boleh itu jam 9 tahajud boleh itu. Nggak apa-apa. Itu udah tidur namanya. Udah ngantuk, udah hilang akalnya, udah dianggap tidur. Lah saya usahain sekarang sebelum tidur saya sholat malam. Kenapa? Kalau sholat malam itu ternyata sebelum tidur itu nggak ada beban tengah malam. Nggak merasa utang paginya. Tuh. Itu aja ya mungkin dapat sampaikan. Udah Isya ya Pak? Ya. Ya pada intinya gitu. Jadi usahain sholat malam kalau semales-malesnya 2 rakaat aja dah. Apalagi yang biasa mau malas nih sering tahlilan tengah malam tuh sebelum tidur pulang dari tahlilan ya. Rolasan, nah, itu sholat dulu sebelum tidur 2 rakaat aja dah. Istiqomah. Cuci kaki, cuci tangan, wudhu, sholat 2 rakaat, tidur. Wah, itu bagus itu. Jadi malamnya itu nggak sia-sia. Wah, nggak sia-sia karena ditutup dengan kebaikan. Kata baginda Rasul kan begitu. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wow. Dan iringi perbuatan kurang baik ditutup dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang kurang baik. Gitu. Wah, itu insya Allah. Jadi saya mengingatkan jangan ditinggalkan sholat duha, jangan tinggalkan sholat malam. Fa insya Allah hidup kita barokah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.